Tes. Maaf, Om. Dulu kan saya banyak, coy. Nanti atau mau nanti dikerumuni loh tadi. Yuk. Oke. Mas kamera ya, Mas? Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman media. Kami dari perwakilan teman-teman ANPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, mau menyampaikan bahwa hari ini kami berkegiatan untuk mendirikan posko, sekaligus juga persiapan untuk aksi tanggal 27. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tanggal 27 tujuannya masih sama sesuai dengan tuntutan kami, dan sekali lagi adanya berita bahwa aksi pada tanggal 27 itu dibatalkan itu adalah berita tidak benar, karena kami tetap konsisten dan kami akan tetap selenggarakan aksi di tanggal 27. Kemudian untuk persiapan besok pastinya teman-teman sudah berkonsolidasi, dan juga kami banyak menerima informasi banyak teman-teman dari kota-kota lain akan bergabung pada tanggal 27. Tepatnya nanti akan di depan gedung DPR RI. Dengan tuntutan yang sama, yaitu mendesak pengesahan RUU perampasan aset, dan yang kedua adalah menuntut adanya hukuman mati bagi para koruptor. Begitu kira-kira. Pas kamera. Kalau saat ini kita belum bisa pastikan ya masa dari teman-teman. Yang pasti di sini ada sekitaran 100 orang nantinya. Dan juga untuk teman-teman dari luar kota akan segera menyusul. Pastinya di tanggal 27 akan banyak teman-teman dari luar kota juga yang tergabung dalam aksi di tanggal 27 Agustus. Untuk teman-teman di Pati sedang bersiap akan berangkat dari Pati menuju Jakarta. Hari ini. Iya. Untuk jamnya kita masih rahasiakan. Kenapa? Karena belakangan ketika teman-teman dari Pati berangkat menuju Jakarta, banyak sekali intimidasi ya. Mulai dari pembatalan secara sepihak dari bus yang telah kami sewakan, kemudian adanya pelemparan batu. Jadi cukup rentan bagi teman-teman untuk diberitahukan jadwal keberangkatannya. Begitu. Mungkin sekitar 500 orang untuk teman-teman dari Pati menuju Jakarta hari ini. Mas, kalau untuk yang ini semuanya dari Pati atau bagaimana? Untuk teman-teman yang ada di posko hari ini dari teman-teman Pati, dan juga ada teman-teman dari Betawi, juga didukung oleh teman-teman ojol. Begitu. Kenapa kita ingin mendirikan posko? Satu, kita ingin membuka ruang ya, diskusi. Kenapa akhirnya teman-teman dari Pati itu datang dari Pati menuju Jakarta. Nah, sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi, keberangkatan kami dari Pati menuju Jakarta itu sudah jelas, bukan karena ada agenda politik apapun. Ini dimulai dari kerasan teman-teman di Pati mengenai carut-marut ya, tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Pati, di Kabupaten Pati. Dan yang kedua, kami berharap dengan adanya pengesahan ini bisa menjadi pemantik bagi para pejabat untuk mulai memikirkan praktik-praktik korupsi. Karena praktik korupsi ini sangat memperburuk keadaan, terutama kesejahteraan masyarakat. Begitu. Tepatnya bukan mengamankan. Sebenarnya kita berencana ingin mengantarkan surat. Namun lagi-lagi ya, masyarakat kan masih kurang percaya dan banyak trauma dengan pihak kepolisian. Sehingga waktu itu untuk menghindari masa yang begitu banyak,
dan juga menghindari chaos, jadi kami batalkan untuk mengirim surat. Karena berhubung kemarin Selasa kan peringatan Maulid Nabi, begitu. Dan kita memutuskan hari Selasa kemarin kita tidak berkegiatan, begitu. Untuk logistik pastinya akan terus bertambah teman-teman, karena kita membuka posko. Ada sekitar ratusan dus ya, aqua yang telah disumbangkan dan juga beraneka ragam makanan, begitu. Selain itu kita mendapatkan juga makanan ringan, kemudian cemilan-cemilan, dan kemudian ada juga teman-teman yang memberikan donasi berupa uang. Dan itu nanti akan kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap aksi ini. Saat ini masih belum kita putuskan untuk menyampaikan hal tersebut karena donasi masih diberikan oleh masyarakat. Ya. Hari ini kan kalau nggak salah jadwalnya terkait itu nanti kami akan berikan statement resmi. Kebetulan teman-teman AMPB juga memiliki tim advokasi. Nanti untuk mengenai hal tersebut disampaikan langsung oleh teman-teman advokasi. Begitu. Intinya nanti akan kita sampaikan. Begitu. Ya. Betul. ini sudah ditegaskan Desember akan disampaikan. Ya. Tahun ini. Nah ini memuaskan kan atau bagaimana? Menurut kami belum memuaskan. Kenapa? Lagi-lagi masyarakat kita tidak percaya dengan janji-janji manis. Jadi kehadiran kami sebenarnya datang ke sini, ya, dengan adanya berita seperti itu, kami ingin ketegasan. Kami ingin pemberitaan yang jelas dan juga kami ingin ada pernyataan secara tertulis. Sehingga itu bisa dijadikan jaminan bagi masyarakat terhadap pengesahan RUU perampasan aset. Sekali lagi kami tegaskan, kami bukan memburu-burukan pengesahan ini. Satu, kami juga pengen ada keterlibatan masyarakat, ya. Partisipasi masyarakat terhadap RUU perampasan aset. Yang kedua, karena ini sudah lama menjadi pembahasan, ya, jadi kami merasa tidak perlu untuk dilama-lamakan. Nah, ini sangat genting berhubung tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak. Gitu. Nah, jadi bukan dalam hal kita ingin memburu-burukan agar kemudian hasilnya buruk, bukan. Justru kami ingin mendesak agar proses pengesahan ini, proses pembahasan RUU perampasan aset diseriuskan dan menjadi program legislasi nasional di DPR. Ketegasan seperti apa Bang yang diinginkan? Apakah memang harus menghadap DPR begitu untuk ngobrol bareng atau bagaimana? Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa kami sangat menerima audiensi, ya, yang dilakukan di DPR. Dan kemudian yang kedua, apabila ini tidak bisa disahkan segera mungkin, kami ingin pernyataan tertulis, jaminan kepada rakyat bahwa DPR sebagai wakil rakyat itu serius terhadap pembentukan RUU perampasan aset, begitu. Bang, apakah ada aksi lanjutan rencananya Bang apabila mungkin audiensi tidak memungkinkan Bang? Saat ini kami masih fokus di tanggal 27. Mengenai bagaimana kemudian tindak lanjut, itu kita akan lihat hasil di tanggal 27. Yang pasti kami rasa ketika DPR serius terhadap persoalan ini, harusnya kan kami diundang untuk melakukan audiensi. Sekaligus juga teman-teman DPR bisa memberikan pernyataan secara resmi, secara tertulis sebagai jaminan terhadap rakyat yang tadi kami telah sampaikan. Bang, izin satu lagi soal posko. Ini kan posko didirikan sekarang. Apakah sampai dengan besok? Iya, didirikan sampai besok. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari masa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan masa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Nanti kami akan sampaikan ketika sudah kita putuskan. Betul, ini sebenarnya tujuannya selain untuk literasi ya, atau juga ruang untuk masyarakat berkomunikasi dengan kita, ini juga sebagai tempat untuk memberikan donasi. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti siang atau sore? Sore aja kalau gitu. Sore aja ya. Oke, berarti oke. Ya udah. Dan ini buat konfirmasi kalau memang ada aksi unjuk rasa besok tetap dilakukan. Makanya didirikan posko ini. Iya. Oh. Ini kebiasaan teman-teman MPB. Ya pasti ada posko di samping sebelah tempat aksi. Oh gitu. Iya. Dulu
Pakai aja, Pak. Kamera, Mas. Bang Boto, Siap. persiapan besok bagaimana? Persiapan besok ya sudah fix semua ya. Tinggal eksekusi, kita sudah konsolidasi kepada kawan-kawan di seluruh Indonesia lah, di berbagai daerah sudah berkomunikasi. Kamera Mas. Yang jadi pertanyaan kan yang dari Pati nih, kapan berangkat dari sana dan perkiraan dari sana itu kapan? Dari Pati yang di publik 5 bis ya. Jam 1 udah berangkat. Nanti jam 1 siang. Kira-kira ada berapa masa sih, Mas, perkiraan kalau untuk yang dari Pati sendiri? Ya, mohon maaf ya, tidak bisa kita terbuka di media. Bang Boto, ini kalau kita lihat hilir mudik ya orang-orang ngasih logistik, bantuan dan segala macamnya. Kalau abang sendiri nanti gimana sih? Kasih bantuan logistik begitu ya untuk aksi besok. Kalau dari abang melihatnya bagaimana dengan berbagi bantuan dari masyarakat untuk aksi? Ya ini kan bukti ya, dukungan masyarakat kepada aspirasi hukuman mati koruptor dan segera disahkan ya RUU perampasan aset koruptor. Mas, ini tuh nanti Mas. untuk tidur segala macamnya gimana? Gimana kak? Maaf. Makasih ya. Tidur kemarin kita istirahat di rumahnya keluarga Gus Dur ya. Terus di Ciganjur. Terus karena pagi tadi keluarga Gus Dur ada perjalanan ya ke Jombang menghadiri muktamar NU. Akhirnya kita juga gak enak. Akhirnya kita nanti cari tempat yang lain lah. Kalau untuk hari ini mobil yang datang ke sini ada berapa masa untuk yang hari ini siang ini? Siang ini dari Pati berangkat 5 bis. Kalau untuk uangnya sendiri dari mana Mas? Ada patungan atau gimana? Iya, swadaya dari teman-teman dan donasi dari masyarakat. Bang Boto ini apa namanya PMJ ya? Karena misalnya ini Bang Boto pernah terkait dengan rekening yang diblokir itu. Ya, kita fokus kepada kegiatan hari ini dan kegiatan besok. Jadi hari ini tidak datang ke PMJ. Nanti disampaikan teman-teman tim advokasi. Itu kan urusan tim advokasi AMPB ya. Yang pasti perlu teman-teman ketahui bahwa gerakan aliansi masyarakat Pati Bersatu tidak ada ya tunggangan kita di backing geng Solo, kita di backing geng penguasa enggak ya. Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini ada murni gerakan rakyat biasa yang berasal dari kampung. Tapi kemarin juga ada aliansi masyarakat yang mengatasnamakan Pati, tapi Iya. tampaknya berbeda dan berlawanan dengan sikap dari Bang Boto dan kawan-kawan. Bagaimana? Kita tidak kenal dengan mereka karena selama aksi di Pati mulai 13 Agustus sampai sekarang tidak pernah mereka-mereka yang kemarin di DPR RI mengikuti aksi ataupun menggelar aksi, belum pernah kita melihat mereka membuat aksi di Pati maupun di provinsi maupun di pusat. Berarti mereka-mereka itu bukan AMPB ya? Bukan bagian dari AMPB. Mas, yang dipatikan ini kan ada konser tanggal 27 Agustus nanti. Nah, tanggapannya dari Mas Boto sendiri, apakah ini sebagai aksi untuk melarang warga Pati datang ke Jakarta atau seperti apa, Mas? Iya, terkait itu saya kurang tahu ya. Mas, tadi disebutkan sudah konsolidasi dengan beberapa daerah. Nah, mana saja daerah yang sudah menyatakan akan hadir? Yang kedua adalah bagaimana Mas selama ini dukungan mahasiswa? Apakah menyatakan akan bergabung atau seperti apa? Gini Bang, ini kan gerakan masyarakat ya. Ini kita tidak ada kepentingan kelompok ya. Ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Jadi kami
datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Karena apa? Kemarin tanggal 13 Agustus kita juga demo di DPRD Kabupaten Pati. Kita menuntut DPRD untuk menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan segera disahkan RUU perampasan aset. Berdasarkan audisi kemarin kita sudah sempat menyandera ya beberapa anggota DPRD. Anggota DPRD menyampaikan kewenangan untuk mengesahkan itu pusat. Maka dari itu setelah kita mendapatkan informasi bahwa teman-teman di Jabodetabek menggelar aksi 27 Agustus dengan tuntutan yang sama, akhirnya kita mendukung. Dan bukan hanya itu, kita kesini memenuhi undangan Puan Maharani. Kemarin Puan Maharani di medsos menyampaikan pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Jadi tanggal 27 Agustus masyarakat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Puan agar segera disahkan RUU tersebut. Oke, begitu ya, begitu teman-teman ya. Terakhir Mas, yang BEM mungkin BEM mahasiswa mungkin di Jabodetabek sudah ada menyatakan dukungan resmi belum? Sementara belum ada. Oke, begitu ya teman-teman. Daerah-daerah yang didengar selain Pati yang akan ikut serta besok dan fokusnya akan di DPR saja atau meluas di daerah-daerah Jakarta lain untuk aksi? Kita aksi fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelanggaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo akan lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB. Oke ya, oke. Komisi 3. Udah, oke. Terima kasih atas